modal awal menentukan penghasilan, maka Bapak Ibu mau memperjuangkan modal lebih besar di awal untuk mendapatkan hasil lebih besar di akhir, apa hanya modal yang terkecil untuk mendapatkan hasil juga yang kecil. Itu ide awal Bapak telur di akhir lah, itu udah jangan salah strategi. iso ditulis. Loh yo iya. Ben ora salah ngono niku yo. Jarene kok kon melut minto, kok blok. Ditulis banget sini. Agar tidak babak belur. Ya kan? Iya. Agar tidak babak belur di akhir. Agar tidak babak belur di akhir. Hasil di akhir. Ya dong, ini sama 5 pilar, ya kan? Ya. Kan rumusnya gini. Kalau market apa MP ini digabungkan dengan KKS nggak masuk. Paham nggak? Misalkan ini satu presentator gitu loh. Ya. Oh iya. Satu presentator nggak masuk, nggak nyambung guys. Udah lapangan sama aku. Berarti MP sama sendiri. Kalau mau ini dengan ini satu presentator nggak apa. Nah ini, nah kemarin kenapa kok saya dinas kopi itu kok nggak membawakan? Nah aku marketing plan Iya. buat apa gitu? Paham nggak? Aku di situ kok nih. Anggone ning mati. Gimana memang? Soalnya kayak iso, Lawang salah nyebut. Ngene. Wah, sing iki emang lah apa di sini? Saya nyebut. Jadi ini nggak boleh karena kalau KKS itu ada KKS itu ya ada motivasi. Ya isinya KKS ya. Ada motivasi, ada paradigma. Ngerti kok gak paradigma ini? Mindset. Ngomong koyo paradigma. Paradigma ini apa? Mindset atau pemahaman coba. Mindset atau pemahaman. Paradigma ya paradigma, so mindset. Terus apa? Analogi. Iya. Iya toh? Iya. Terus apa? kita bahasa Indonesia kan Persamaan. Oh iya dong, ini mahal guys, tanpa Pak Iwan kuliah ya. Oh, dari kelompok ngawur aja. Ya, apa itu sekolahnya saya? Di KKS itu ada ini, ada 4 hal ini: motivasi, paradigma, analogi, persamaan. Akhirnya orang akan menentukan pilihan. Nah, ini isi dari materi KKS. Ini isinya loh ya, isinya bukan alurnya. Paham nggak? Oh, Boleh diacak gak apa-apa. Hah? Diacak gak apa-apa. Yo ruwet. Belajar ini nggak boleh Berarti urut sih apa urut. Ini isinya, maksudnya itu penyampaian KKS itu nggak mungkin dong sampai langsung Pilihan. Iya sih. ngomong pakai paradigma. Nggak mungkin. Iya. Uang diumbar dhisik, uang dikai motivasi dhisik ben apa kotorane metu. Ketika kotorane metu ya diumbar. Ketika diumbar di PP, nah ketika di PP disetrika baru ditekek nang lemari. Iso ayo. Lah iya. Bisa pas ngono. Iso ayo. Dosen yang ini luar biasa dosennya. Nah, Nek guru kan apa apa jenenge metode ngisi KKS ini metodenya. Nah, baru ini isinya. Jadi ketika sampean itu ngisi KKS ya isinya ini motivasi, paradigma, analogi, persamaan dan pilihan. contoh. Si, jangan bukan kemon. Iki salah nyacat ya nyocok ya. Sebelah metode. Ya, metodenya gimana cara metodenya itu gimana? Nah, metode yang pertama, itu metode rule apa ya? Alur. Alurnya alur ya. Yang pertama, oke. Yang pertama ini alasan si presentator mengerjakan PTBS ini. Paham ya? Ya. Alasannya kenapa kok saya harus mengerjakan PTBS sampai malam sampai gini. Karena saya yakin dan percaya. Nah, baru masuk ke nomor 2 adalah impian. Ya, impian. Ketok, tak ketok mas gua bener bener itu. Ketok. Nah, apa yang bukan beca itu beda diaranya.
Mangono. Yang nomor 3 Bapak Ibu, ketika impian ini adalah masuk kemana? Ayo coba. Ketika sudah menjelaskan impian, masuknya kemana ini? Paradigma. Masuknya kemana? Paradigma. Paradigma. Nah, paradigmanya apa? Paradigmanya orang. Nah, cara jelasin ini. Jadi untuk alasan impian dan paradigma ini bisa diawali dengan apa? Coba. Menabung. Enggak. Impian. Nggak bisa ya. Oh, Impian paradigma. Ojo tahan. Belum tahu. Aku cetar. Bukan dulu. Oke, bisa yang pertama adalah usia orang bekerja. Usia bekerja dari umur berapa? 18. 20 sampai 60 tahun. Berarti 40 tahun orang bekerja. Kalau dia gajinya 5 juta, 5 kali 12 sama dengan 6. Betul nggak? Ya. 60 kan? 6 juta. 5 kali 12 6. 60. 60 kali 4 berapa? 60 kali 240. Berarti 2,4 juta. 2,4 miliar. Dihasilkan 40 Tahun. Paham ora? Paham. 20 sampai 60. Iya beneran tak bahasa ini ku guyon apa lucu aja. Kita nulis dulu. Guyon ora wong kudu nisun. Kamu jangan kadang ngerti itu gagal. Tahun usia dengan Ini kalau 5 juta, kalau 3 juta beda lagi. 3 juta, 3 kali 12 berapa? 12. 336. Iya. Iya. 36 kali 4 72 tambah 36 15 juta. 102 1 miliar 06 Kalau 3 tahun lah. kalau 4 tahun. juta 1,4. Oh 3 juta. 3 juta kali 3 kali 12 3,6. Terus aku mikir ya Allah, Tenanan teh. Terus ya apa namanya? Wes kenapa terus? Oh ya jangan pengen apa? Nah penekannya yang di mana ini? Coba yang dimaksud paradigma itu apa sih? Ya Yang dimaksud paradigma buka itu? mindset ya. Membuka Buka gambaran. Paradigma itu apa? Nah, Gak ngerti bahasa nanti berbahasa. Rata-rata 99% orang Indonesia ini mencari pekerjaan, bukan mencari uang. Benar nggak? Iya, cara kerja betul. Benar nggak? Iya. Ketika mencari pekerjaan, maka dia akan dapat kerjaan. Benar ya? Tapi tidak mendapatkan uang yang dia inginkan. Betul? Oke. Kalau uang, apa yang dia lakukan? Boleh pekerjaan yang mendapatkan uang yang dibutuhkan. Sekarang Bapak pilih mana? Sampai boleh kerjaan, tuh boleh duit. Cari uang. Cari uang. Berarti gak usah kerja. Analoginya apa? Contoh, saya punya kerjaan di rumah. Mengukur rel kereta sampai Jakarta. Tak gaji 40 juta per bulan. Mau nggak? Mau. Boleh penolakan. Nah, itu maksudnya. Paham? Nah, wis, iki diuprek-uprek sih. Jadi Ono iki yo. Itu malang itu. Guru izin kebetulan. Guru kenapa? Wes aku mau sih sama nama kopi itu saya dikasih mangga. Aku ingin mangga bensin. Jadi yang pertama Bu, sampai usia tenang, iki nek gurung apa? Nek gurung uncuk-uncuk iku suwe. Usia bekerja. Ya, 20 sampai 40 tahun. 60 tahun. Iya. Usia bekerja. Syarat untuk bekerja. Syarat untuk orang bekerja. Ini ya, nanti tak tes langsung Pak Cip. Oh, jelas ini. Oh iya mantap. Sing nomor telu gaji keseluruhan. Iya toh? Ya. Gaji keseluruhan. Wes. Baru penutup closing apa? Statement apa nih? KKS. Oh, pun. Ya wis ya. Ya wes sudah 5 menit. Ayo coba. Ya benar Pak. Gaya ini gak masuk Pak Cipiki. Masuk. Mas. Dari ini tahu dari
dari Awal dulu, masuk dulu ya. dari Alasan tadi ya? Alasan. Alasan dulu ya. masuk. Mari gambar. Apa alasannya aja sama ke bisnis? Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Pak Cipto. Ya, alasan saya masuk di PT Bes ini karena saya memiliki impian. Impian saya masih sangat banyak. Saya ingin membahagiakan keluarga saya. Saya juga ingin memiliki rumah pribadi dengan cepat berwarna. Dengan cepat. Nah, Bapak Ibu, saya coba akan buka apa impian Bapak Ibu semua. Nah, dan gimana caranya Bapak Ibu mewujudkan impian? Mungkin dengan menabung, atau Bapak Ibu yang sekarang bekerja menabung dengan sekian juta atau sekian puluh juta setiap bulan. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu, Bapak Ibu mulai. Nah, sekarang gini, kalau saya punya impian, saya kurang lebih 3 miliar ke depan, saya harus secepatnya 3 miliar. Secepatnya harus saya memiliki 3 miliar. 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan saya harus memiliki 3 miliar. Nah, Bapak Ibu kira-kira dengan Bapak Ibu memiliki 3 miliar, kira-kira berubah nggak kehidupan Bapak Ibu? Berubah ya. Nah, saya coba akan buka mindset Bapak Ibu semua. Gimana cara mendapatkan 3 miliar? Ada di sini yang bisa nabung kurang lebih 25 juta per bulan. Karena apa? 3 miliar itu ketika Bapak Ibu mau terkumpul 3 miliar dalam waktu 3 tahun, maka per bulan Bapak Ibu akan menabung 25 juta per 10 tahun Ibu Pak. Karena kan 10 tahun Pak. 25 itu per bulan. 10 tahun. Iya, 10 tahun. Iya. Betul. Jadi 3 tahun. 10 tahun Pak. 10 tahun. Dihitung. Saya kira 25 juta. Saya coba jangan saya tahan kemarin baru ada menetap. Enggak ini harus simpen sesuatu. Ya salah dibusuk ini ke guru nih gitu. Dari itu kayak mahasiswa lu ngomong. Kerangka langsung Mau tahu aku bisa wetan dulu. Kemana yang melatih? Tabang. Yang pertama, jangan ke kita, tapi ke audiens. Yang pertama. Jadi, Bapak Ibu perkenalkan ya, nama saya Salman Al-Farisi. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya di sini akan memberikan sedikit sharing-sharing kepada Bapak Ibu. Kenapa sih saya kok mau berjuang habis-habisan mengerjakan di sini? Kenapa ini? Itu jadi alasan tertentu, bukan langsung alasan saya mengerjakan di sini. Oh iya, mau soal mobil. Ya kan? Jadi kenapa? Nah, ini mungkin Bapak Ibu belum melihat. Nah, ini kunci saya itu omongan untuk masuk tadi itu, kerangka tadi itu. Mungkin Bapak Ibu hari ini belum melihat apa yang saya lihat, belum mendengar apa yang saya dengar, dan belum memahami apa yang saya pahami. Di momen kali ini akan saya perlihatkan apa yang saya lihat. Itu bisa. Kira-kira mau apa tidak mau? Nah, gitu. Paham? Jadi itu. Jadi jangan. Mari untuk sesi terakhir kita panggilkan Pak Cipto. Assalamualaikum Bapak Ibu, nama saya Pak Cipto. Alasan saya gabung di TV ini. Impian saya itu 3 tahun ke depan. Curhat tadi. Maunya 3 miliar. Kira-kira mau nggak? Oh jadi balik. Bukan kali loh, aku sama kan loh, sak face wajah di sana. Nah, jadi Bapak Ibu semua, jadi sebelum ini ya, sebelum masuk ini, tugasnya orang KKS itu begini. Sudah perkenalan, habis itu bagaimana Bapak Ibu? Di pertama ada pertanyaan tidak? Yang kedua Kalau usah ngono, mulai gini ngebut, langsung. langsung. Iya. Nah,
Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Salman Al Farisi. Nah, Bapak Ibu, di sesi April ini saya akan memberikan sharing-sharing aja. Namun sebelum saya buka sharing-sharing ini, kira-kira nih Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Mulai dari sesi pertama, sesi kedua, dari perusahaannya, cara bergabung, cara mendapatkan organisasinya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Tidak. Nggak ada. Namun mungkin Bapak Ibu semuanya di sini bingung. Ini kenapa kok dicoret bundel, coret uang, betul nggak? Ini coret uang dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini hari ini saya akan memberikan dan memperlihatkan apa yang saya lihat dulu. Kenapa seorang Salman Al Farisi ini mau serius menjalankan Best Corporation Syariah ini? Nah, mungkin pasti ada alasan tertentu, betul apa tidak? Betul. Nah, alasannya Bapak Ibu, seluruh manusia ini pasti menginginkan kehidupannya jauh lebih baik, betul? Nah, kira-kira nih yang baru pertama kali hadir siapa di sini? Angkat tangan. Nah, Mbak Yadi nih, kira-kira Mbak, kalau sama ingin kehidupan yang jauh lebih baik, ingin seperti apa? Saya ingin Ganteng kayak Mas Samsul ya, jauh mimpi. ingin menikah lagi. Nah, caranya kita mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik pasti dengan cara mewujudkan impian. Nah, Mi Melati ini impiannya apa kira-kira Mi Melati? Impian saya Jangan ngomong pengen jadi orang baik, gampang kalau jadi pengen orang baik itu sholat subuh berjamaah jadi orang baik. Dan sedekah, saya enggak. Maksudnya saya itu gini, impian saya itu gimana saya bisa selamat dunia dan akhirat. Ini di dunia ini udah punya lah istilahnya. Tapi gimana Nah, kira-kira nih Mas Samsul, impiannya apa nih Mas? Yang sekali ingin dicapai sekali seumur hidup apa Mas kira-kira Mas? Saya ingin beli rumah sendiri. Beli rumah sendiri, udah oke. Bu Suryati ingin apa? Pengen mobil. Nah, saya kalkulasi semuanya, saya globalkan. Bapak Ibu semuanya pasti butuh rumah, benar nggak? Tapi melihat kondisi yang ada, kalau saya menjadi karyawan, kita lihat dulu. Nah, ini baru masuk Pak. Kita lihat dulu. Rata-rata di Surabaya ini usia orang bekerja itu dari umur berapa Bu? Umur 20 tahun sampai 60 tahun. Berarti berapa lama kita bekerja? 40 tahun kita bekerja mengabdi ke perusahaan. Dan ini gajinya kurang lebih 3 sampai 5 juta. Betul ya? Anggap saja 3 juta per bulan. Benar nggak kira-kira? Kalau 3 juta per bulan kali 12 sama dengan 36 juta kali 40 sama dengan berapa? 1 miliar 1 miliar 104 miliar 1 miliar 40 juta. Kira-kira Bapak Ibu di 40 tahun ini ada tantangan nggak? Ada. Ada rintangan nggak? banyak. Sebelum ini pun Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu koreksi butuh modal nggak kira-kira? Betul. Itu kan sama harus gabung. Nah, kalau belum gabung ngomong gak. Benar nggak? Enggak. Lu pasti butuh modal. Apa yang harus modal disiapkan? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita harus apa? Sekolah. Jenazah. Berarti butuh apa? Jasa. Mana sih tadi? Kenapa kok kita butuh jasa? Seluruh orang tua, kita semua orang tua, ingin melihat anaknya sukses. Ini belum terperinci, ini kalkulasinya kita selama bekerja hanya dapat 1 miliar 40 juta selama 40 tahun. Ini kalau usianya sampai 60. Rayo. Kalau usianya kayak ibu saya 53, kurang dong dari 1 miliar, benar nggak? Betul ya? Nah, ini ijazah ini Bapak Ibu untuk gaji yang terendah aja 3 juta. Bisa nggak ijazah SD? Nggak bisa. SMP bisa? Enggak. SMA? Bisa. Tujuannya untuk sekolah ini apa Bapak Ibu? Sukses. Betul ya? Ya. Betul ya? Nah, ini SD berapa tahun? Nah. Ada yang 7 jangan bilang ya. Tahun ini 3, berarti totalnya 12 tahun. Pertanyaannya, berapa biaya orang tua yang dikeluarkan untuk impian orang tua yang untuk sukses itu? Pasti kan begini, unlimited. Realita yang ada ketika bekerja hanya 3 juta per bulan. 3 juta per bulan ini dihasilkan selama 1 bulan, benar nggak? Iya.
1 bulan ini berapa hari kerja Bapak Ibu? 24 sampai 26 hari kerja. Betul ya? Anggap 25 hari kerja, 3 juta bagi 25 ketemunya 112.000 per hari. Betul ya? Sekian ya. Oke, setiap hari ada berapa jam kerja Bapak Ibu? Berapa jam? Nggak mungkin 8 jam. Emang masuk jam 8, berangkatnya jam 8. Pasti 1 jam sebelumnya, 1 jam sesudahnya, betul nggak? Iya. Nah akhirnya apa? 10 jam. Nah berarti 112 bagi 10 jam sama dengan berapa? 11.200 rupiah per jam. Apakah ini yang dinamakan sukses? Paham? Apakah ini yang dinamakan sukses? Padahal jenengan tahu nggak pengamen yang ada di lampu merah? Tahu. Sekarang saya tanya kepada jenengan, 1 kali lampu merah ada berapa menit? 30 detik, benar nggak? Ya, betul. Anggap saja 1 menit sama istirahatnya, sama lampu merah yang nunggu lampu hijaunya. Berarti 1 jam kalau di rumah saya ada 60 menit. Kalau di sini berapa menit? Sama. 60 menit. Anggaplah dia 30 menit aja bekerjanya selama 1 jam. Berarti cuma setengah jam. Setiap kali lampu merah bisa nggak menghasilkan 2.000 perak saja? Bisa. Lebih-lebih kadang, benar nggak? Nah kalau 2.000 aja per jam, per 30 menit kali 10 jam. Ini kan per menit, benar nggak? Kali 30 menit, berarti berapa? 60.000. Pertanyaan saya, pengamen butuh nggak ijazah SMA? Enggak. Cukup modal apa? Raih gede gas tembok, benar nggak? Betul, ecek-ecek. Nah karena saya nggak mau jadi pengamen, saya ditawarin best corporation secara kok lebih dahsyat daripada pengamen. Nah ini Bapak Ibu baru masuk ke, makanya hari ini saya akan jelaskan rumus gitu bagaimana Bapak Ibu bisa berpenghasilan dan mewujudkan impian jauh lebih cepat daripada bekerja. Masuk itu rumus yang keberapa? Jadi mainnya di dunia pekerjaan, bukan di dunia bisnis. Iya. Ya kuliah kan ini akhirnya nyadari ya aku sih kalau akhirnya satu Nah, saya tujuannya kan untuk itu. Dan mengajar beda. Kalau melihat dari sini saya nggak akan ngajar. Iya, betul. Karena ya, Lagi kalimat. Lingkungan, ilmu. Kajian bakal siji. Tadi rumus pertama, saya rumus kedua. So, rumus pertama tak gedung-gedung ngomong itu tadi pertanyaannya apa? alasan wis mari, impian wis mari, paradigma ya wis mari, guys. Analog. Baru nanti belum, baru ini penjelasan kenapa kok saya mau serius, baru ini, baru masuk ke penjelasannya. Itu kalau mau ribet. Jadi ini yang pertama paradigma dan lain sebagainya itu melihat kondisi calon mitra. Iya. Kalau calon mitranya banyak karyawan, boleh keluarkan ini. Kalau pengusaha beda lagi. Kalau pengusaha beda lagi. Sering-seringlah belajar. Barang. Barang. Iya larang tapi. Tidur terus. Nah ini Bapak Ibu. Nah kenapa saya mau mengerjakan PTBS? Karena saya nggak mau jadi pengamen. Seorang lulusan pesantren masa mau jadi pengamen? Nah ini ya masuk ya. Saya ditawarin oleh sahabat saya untuk mengerjakan best corporation saya. Ketika saya pelajari kok lebih dahsyat daripada karyawan dan pengamen. Mau tahu nggak rumusnya? Terbukti apa? Sejauh ini saya udah bebas hutang dari bank konvensional dan bank negara. Nah itu baru masuk ke edifikasi. Memang wong jono. Nah kayak hutang tuh sih langsung. Wis ya. Nah habis itu gimana rumusnya kan? Oke. Kayak tadi. Nah ini masuk ini Bapak Ibu. Kalau tadi di materi kedua dijelaskan 2 tahun pertama, betul? Tapi di sini saya akan jelaskan gak usah 2 tahun, terlalu lama.
Semua orang bekerja di Indonesia ini Bapak Ibu pasti mengejar yang namanya impian. Tadi ada yang ikut pengen rumah, pengen ini. Oke lah, kita bulatkan. Impian Bapak Ibu di 1 miliar misalkan. Untuk mendapatkan 1 miliar ada beberapa cara, betul? Yang pertama adalah menabung. Nah, kalau menabung, sekarang Bapak Ibu udah punya aktivitas, bisa nggak nabung 3 juta per bulan? Nggak bisa pastinya. Kalau 1 juta aja 1.000 bulan, bener nggak? Iya, masih. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu apa? Menambahkan rezeki biar tabungannya lebih meningkat. Nah, ini Bapak Ibu akan saya jelaskan. Boleh saya hapus Bapak Ibu? Oke, dihapus Yes ya, hapus deh. Oke, saya tahu Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pasti mempunyai aktivitas dan kesibukan, betul ya? Jangan setiap hari mengerjakan bisnis ini. Kita hitungan per bulan. Kita sepakati bersama bagaimana kita mengerjakan bisnis ini bareng-bareng dalam kurun waktu 15 bulan saja, bukan 24 bulan. Lebih diskon nggak kira-kira? Dari materi kedua. Materi kedua kan udah ciamik tuh. Dengan 24 bulan udah dapat 410 juta. Nah ini Bapak Ibu ya, saya akan menjelaskan 15 bulan saja. Mau? Oke. Syaratnya Bapak Ibu ini. Syaratnya wajib minimal belanja 3 paket. Iya. Nah, penekanannya di sini. Berapa modalnya Bapak Ibu? 8.350.000. Berapa kali? Sekali selama-lamanya. Kira-kira modal bisnis apa 8.350.000? Ada? Nggak ada kalau sekali. Betul ya? Oke. Karena kita sepakati berapa bulan kita mengerjakan Bu? 15. 15 bulan saja, nggak usah lebih. Paham ya? Impian kita yang kita kejar berapa? 1 miliar. Kalau nabung 1 juta, ketemunya 83 juta. Betul ya? Oke, kita kotakin dulu nih Bapak Ibu nih. Benda kabur. Cincin, loro, telu. 3 juta itu loh. 5, 6. Dari 1 juta kali No. 3 juta itu loh. Reguler bergabung reguler. Bukan. Opo. Bukan jadi. Iya reguler itu. Itu loh. 3 juta itu udah kondisi tambahin kapor. Si kota itu kita lah. Kok keliru kota kita sih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama Bapak Ibu ditulis apa? Masa atau waktu. Yang kedua ditulis poin. Yang ketiga ditulis apa? Pasangan. Toko pertama. Yang kedua toko kedua. Yang ketiga toko ketiga. Yang keempat ditulis apa? Bonus. Yang kelima Reward. Paham? Ketika 3 paket formatnya seperti ini. 1, 2, 3. Tadi Pak Cip menjelaskan bahwasanya dalam 4 bulan itu harus mengenalkan berapa orang? 8. Betul ya? Ini saya diskon, nggak usah banyak-banyak. Loh, enak dong, habis diskon dong. Enak nggak kira-kira? Enak, Bol. Di bulan pertama bagaimana caranya ibu-ibu semuanya, ya bapak ibu semuanya di bulan pertama, ingat di bulan pertama, bagaimana caranya bersama-sama dengan saya, proses dengan saya bisa menemukan 4. Bisa nggak kira-kira? Kantor ini fasilitasnya dari Senin sampai Jumat. Berarti ada 5 hari. Minggu ada seminar, betul? Berarti dalam 1 minggu kita bisa ngomset dalam 6 hari. Berarti 1 bulan bisa berapa hari? 24 hari. Bisa nggak dapetin 4 Pak Iwan? Bisa. Dan Bapak Ibu semuanya lebih spektakulernya lagi, 4 orang ini berjalan selama 1 bulan. Dia hanya joinnya 1 paket. Berapa? 1 paket ditulis.
Oke, ini misalkan orang pertama, ini misalkan orang kedua, ini misalkan orang ketiga, ini dan keempat. Oke, poin yang dihasilkan berapa? Kita nggak menghitung bonus sponsor atau profit sponsor, karena ini uang receh di West Corporation saya. Iya tak? Masuk guys. Uang apa Bi? Ya tak? Nah ini hanya join satu paket. Kira-kira poin yang terkumpul berapa? 4. Berapa kira-kira? Karena satu orang gabung satu paket dalam 1 bulan tercipta 4 orang, berarti poin yang terkumpul berapa? 4. Paham? Paham. Oke, selain dapat poin 4, dapat apa lagi? Pasti dapat profit pasangan. Ini ibaratkan T1, T2, T1. T3. Paham ya? Oke, tarik nih. Berapa ini Bapak Ibu? 1. Berarti berapa? 1. Ini T2. 1. T3 bener ya? 1. T1 berapa Bapak Ibu? 2. Dari mana duanya? 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. Berarti 2. Bonusnya berapa Bapak Ibu? 400.000. Dari mana Bapak Ibu? Dari mana? 200 tambah 100 tambah 100. Bonus tercipta 400. Ini dari mana? Itu 2 tambah 1 tambah 1. T1. T1 200, T2 100, T3 100. Jadi Ya, dari mana? 100 dari pasangan. Iya, gimana Mi? 100, 200, 1, 2. Parah. Mas Samsuri dari mana Mas Samsuri? 200 tambah 100 tambah 100. Di bulan kedua apa yang terjadi Bapak Ibu? Musibah melanda di kehidupan kita. Orang se-Surabaya sudah nggak percaya dengan kita. Kira-kira masih susah nggak? Ibu galau nih hadir ke saya, Ustaz, saya udah nggak bisa dimusuhin orang se-Surabaya Raya merdeka. Tapi tenang Bapak Ibu, kita sudah punya tim di bulan pertama ini. Ya, dapat. Betul ya? Betul. Kita 1 bulan itu bisa dapetin berapa? 4. Tim kita ini jauh lebih parah, hanya bisa dapetin 2. Per tim ini hanya mendapatkan 2. Tadi kita kerja bersama-sama bisa dapetin 4. Ini tim kita udah kerja bersama-sama, ngompok dengan kita hanya menghasilkan 2. Bisa dimengerti? Bisa. Oke Bapak Ibu. Kalau udah 2 seperti ini, berarti di T2 terjadi berapa Bapak Ibu? 2 kiri, 2 kanan. Hitungannya dari mana? 1, 2, 1, 2. Di sini ada berapa? 1, 2, 1, 2. Oke, berarti di T1 ada berapa? 4. Oke. Poin yang terkumpul berapa Bapak Ibu? Di jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa? 4. Ini 2. Ini 800.000. Bisa dimengerti? Bisa. Paham Bapak Ibu? Oke. Di bulan ketiga Bapak Ibu yang terjadi apa? Si 4 ini juga sama nasibnya, dicoret guys. Sama dengan kita, apa nggak bisa ngajak ke teman. Tapi pertanyaan saya, ketika 8 orang ini yang megang 5 orang dengan kita, bisa nggak kita bimbing? Paham ya? Berarti kan ada 8 nih orangnya yang ada di bawah, benar nggak? Ya. Yang satu ini pegang 2, satu pegang 2, satu pegang 2, satu pegang 2. Kita menemani siapa yang kosong, paham? Oke, sama-sama menciptakan berapa? 2. Oke, berarti di T2 jadi berapa Bapak Ibu? 4. Ini berapa? 8. Berarti ini berapa Bapak Ibu? 16. Ini 8, ini 4, ini 4, ini 1,6 juta. Lihat Bapak. Terjadi pelipat gandaan penghasilan nggak kira-kira? Oke, dari bulan pertama berapa? 400. Bulan kedua berapa? 800. Pelipat ganda nggak kira-kira? Iya. Oke, di bulan ketiga berapa? 16. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ini dilanjutkan pelipat gandaan setiap orang, hanya mendapatkan 2 dalam seumur hidupnya, bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa. Oke, berarti gampang nggak hitungnya? Gampang.
4. Oke Bapak Ibu, di bulan keempat setiap orang ngajak 2, berarti berapa? 3,2. Oke, di bulan kelima berapa? 64. Oke, 32. 16. 6,4. Oke, di bulan ke-6 berapa? 64. 32. 12,8. Oke, di bulan ke-7 berapa? 256. 128. 128. Oke, ini berapa? 64. 25,6. 25. 25,6. Oke, di bulan ke-8 ini berapa? 512. Ini berapa? 256. 128. 128. Ini berapa? 128. Ini berapa? 51,2 juta. Oke, anggap saja Bapak Ibu, penghasilan kita stop di angka 51 juta, 50 juta per bulan, nggak bisa lebih. Kira-kira ya, orang berpenghasilan banyak, pasti pengeluarannya banyak nggak kira-kira? Iya. Yang tadinya melatih mobilnya di warkop, sudah ngopi di Starbucks, Betul. ya kan? Yang tadinya cincinnya itu model sekarang udah Iya. ya, gitu kan? Nah, berarti Bapak Ibu kalau sudah tahu 50 juta per bulan ini, kalau nabung separuhnya bagus nggak kira-kira? Bagus. Bagus ya? Bagus. Bagus. Berarti nabungnya berapa? 25 juta per bulan untuk mendapatkan 1 miliar butuh waktu berapa bulan? 4. Butuh waktu berapa bulan? 10 Butuh waktu bulan 10 bulan. hanya 21 bulan. Oh iya. Benar nggak? Kalau 10 jutanya 88 tahun, benar nggak? Kalau 20 jutanya 4 tahun, benar nggak? Kalau 25 juta berapa? 2 tahunan, berarti 2 tahun, anggap saja 24 bulan. Begitu ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu di tabel keberapa, di masa keberapa Bapak Ibu dapat motor? Ini kan kita cuma dapetin penghasilannya saja. Betul ya? Oke, kita hitung semua aja deh. Sampai bulan ke-15, 9 berapa? 1024, 5, 2, 11, 25, 6, 25, 6. Ini 50 juta. Tetap. Benar nggak? Ya, ini 10, ini 24, 8. Ini 10, 24. Ini 5, 12. Ini 5, 12. Ini anggap sama 50 juta. Sebulan 11, 4.000. 2048 ini 1024. sama ya. Oke, di bulan ke-12 ini berapa? 8.192. Ini 4.096. Ini 2048. Ini 2048. Ini sama. Anggap saja deh, nggak usah bulan ke-15. Karena omset BPTT kan akumulasi, benar nggak kira-kira? Betul ya? Iya. Oke, di bulan ke-13 kalau diakumulasikan lebih nggak dari 30.000? Lebih dong. Betul ya? Oke, ini lebih nggak dari 10.000? Ini lebih nggak dari 5.000? Ini lebih nggak dari 5.000? Oke, kita hitung untuk mendapatkan motor butuh berapa pasang? 100 pasang. Di bulan keberapa? Jadi di toko pertama 7. 7 di bulan ke-7 dapat 20 juta. Oke, di bulan ke-8 dapat lagi nggak? Toko 2, toko 3. 40 juta. Di bulan ke-9 dapat lagi nggak? Mobil Mobil T1. 150 juta. kita ngeri guys. Iya. Biar gak bingung. Paham ya? Iya. Oke, di bulan ke-10 dapat lagi nggak? Mobil 2. Dari mana? Iya. Kenapa kok saya yakin ini? Karena perhitungan edisi kedua 400 Iya. betul ya? Iya. Oke, di bulan ke-11 dapat nggak pajernya ini? Dapat. 500. Di bulan ke-12 dapat nggak ini? Enggak. Dapat nggak ini? Enggak. 2000 dapat lah, ayo kedua. Oh iya dong. Yo, dan ini Tapi kan akumulasi aman. aman 1 miliar. Oke, di bulan ini, Kali mana itu kan? iya kan Oh iya 2. 500 juta berapa? Iya iya kali Iya, iya. mantap. Masih Tambahin ya? 10.000. Nambahin Tambahin 2 miliar. 2 miliar. Iya. 2 miliar. Oke. Terus
Oke, di bulan ke-13 ada perjanjian nggak? Iya. 2 miliar lagi. Hanya reward saja dihasilkan berapa Bapak Ibu? Pakai. Berapa? Pakai. Berapa di total saja? 3 miliar, 4 miliar, 4,8, 4,950, 5 miliar 01. Pantas nggak Novi itu? Enggak, belum. Tapi lembongan Kalau akumulasi dapat, anggap saja nggak dapat 5 miliar. Ini hanya dari reward saja. Kenapa kok saya serius Bapak Ibu? Contoh saja, saya hanya dibayar 50 juta per bulan tanpa saya dibayar 5 miliar. Masih keren nggak? Keren. Tutup. Dibalik. Nah ini 50 jutanya saya tutup, saya hanya mengejar 5 miliar. Masih keren nggak kira? Padahal Bapak Ibu untuk berpenghasilan 50 juta, ini saya kasih tahu sampai kalau mau tahu nggak? Mau. Orang yang berpenghasilan 50 juta di Indonesia itu ada 3 kategori. Yang pertama Bapak Ibu membangun bisnis kayak buka toko material, ya, SPBU, ya, itu penghasilnya 50 juta, tapi modal yang harus disiapkan 1,5 miliar. Meskipun jenengan punya, kalau nggak ada pengalaman modal akan habis. Lama. Yang kedua, jadi apa Bapak Ibu? Karyawan bank. Tapi yang posisinya general manager wilayah. Syaratnya Bapak Ibu nih, kuliahnya S1 dan S3-nya itu harus di luar negeri. Oh, di sini nggak mau. Nah kira-kira S1, S2, S3 itu butuh biaya nggak? Dan bagi Bapak Ibu, kawaan gini kira-kira bisa nggak? Enggak, males. Yang ketiga Bapak Ibu hanya keluarkan modal 8.350.000, kita usahakan bareng-bareng 13 bulan sudah bergaji 50 juta. Wih. 50 juta tak tutup tak. Kira-kira Bu, mau menerbangkan 8.350 Ya Allah. apa mau ngejar yang pertama atau yang kedua? Kalau sama-sama nggak punya modal nih, yang paling enak dikejar yang mana? Yang 8 Yang 8.350. Bisa nggak bohongin orang tua ini? Bisa. Kalau misalkan mau bohong, bener nggak? Tapi kan di sini diajarkan namanya komunitas anti riba, jangan boleh bohong. Oh, berdosa. Sekarang saja handphone kita kalau dijual udah berapa, betul nggak? Betul. Makanya Bapak Ibu, seorang Salman Al Farisi mau serius mengerjakan bisnis ini karena sekali ngomong saya dibayar mahal Bapak Ibu. Kira lah. Panggil Faris saja. Ini Pak Tip, gongnya di sini. Bukan kita menjatuhkan pemateri kedua, kita malah memberi kemudahan, benar nggak? Kita memberi kemudahan dan juga real datanya di foto bisa dipertanggungjawabkan nggak? Bisa. Tutup Bismillah, Miki. Kita di sini ini bukan merenungi tulisanku, harus bisa menyampaikan tulisanku. Hitung-hitungannya lu tak cinta umum. Nih, ini sejatinya KKS Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya kemarin ini baru ini kalau closing saya seperti ini, kalau closing saya. Makanya kemarin itu saya sharing dengan salah satu founder ABCS Group Indonesia namanya Bu Novi Didi, itu salah satu guru sukses saya di bisnis ini. Rumus sukses itu ada 2. Yang pertama adalah karakter sukses. Kita udah pegang semuanya dari kecil, disiplin, kerja keras, jujur, amanah, tapi fatonah misalkan ya. Kenapa kok nggak sukses? Karena butuh yang nomor 2, yaitu berada di kendaraan yang tepat. Kenapa kira-kira kok butuh kendaraan yang tepat? Karena ibaratkan Bapak Ibu, kita mau ke Bali, kira-kira banyak nggak kendaraan yang bisa mengantarkan kita nyampe ke Bali? Banyak. Tapi saya tanya kepada Bapak Ibu, kendaraan apa yang paling cepat? Pesawat. Dan kira-kira kendaraan apa yang paling mahal? Pesawat. Benar nggak kira-kira? Paham ya? Nah, di situ Bapak Ibu, ini ada kendaraan, ada suatu perusahaan yang mampu membayar kita jauh lebih mahal daripada perusahaan yang lain. Ngapain kita bertahan dengan perusahaan yang membayar kita sedikit? Pak, langsung Mas Samsuri menerisan. Langsung kayak Mas Samsuri bisa. Ini Bapak Ibu. Makanya pepatah bilang itu benar Bapak Ibu. Orang pintar akan mencari pekerjaan yang terbaik untuk dirinya. Betul? Benar nggak?
Benar, tapi orang cerdaslah yang mampu mempekerjakan orang Pintar. Contohnya apa? Transkop, Khairul Tanjung nggak lulus SD, tapi apakah seluruh karyawan Transkop itu nggak lulus SD? Tidak. Orang cerdas akan mempekerjakan orang-orang pintar. Pintar. Tapi mohon maaf, yang bicara ini bukan orang cerdas, tapi orang beruntung. Kenapa dikatakan beruntung? Karena di mana ada kesempatan dibarengi dengan kemauan, kesempatan tidak ada di depan mata Bapak. Tinggal mau atau tidak. Nah, itu gongnya di sana. Masih bisa kalau Ada ini ngono, Gon. Terus bagaimana? Ya. Nek galen dia cerah ngomong gak sepatu, kokot. Kira-kira mau atau tidak? Kesempatan sudah ada di depan mata. Mau atau tidak? Kalau jenengan mau, yuk bergandengan tangan dengan saya. Ini pun kalau misalkan dijelekin lagi Bapak Ibu, 13 bulan, gak usah 13 bulan, 13 tahun baru dapetin 5 miliar, masih keren. Betul. Betul sekali. Daripada 40 tahun baru dapat 1 miliar. Sama-sama dimarahin istri nggak salah. Betul sekali. Terus. Lanjut. Gue, dikano kabeh ngeplan kok tahu. Udah sampai ditakoi. Mau berapa paket? Mau berapa paket? Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, terakhir yang paling terakhir dari saya Bapak Ibu, ini saya akan menjelaskan pilihan paket bergabung kepada Bapak Ibu. Nah, ya, jangan toleh sebelah kiri, tapi tolehlah sebelah Depan. kanan, Bapak Ibu. Oke. Pilihan paket yang pertama Bapak Ibu, tapi saya larang untuk memilih karena ketika saya memilih pasti ngalah-ngalahin penghasilan saya. Berapa? 31 paket. Wih. Oke, berapa modalnya Bapak Ibu? 85.350. Dapat berapa? 31 HU. Per masing HU ini dapat berapa Bapak Ibu? 3,67 miliar. Hitung aja sendiri ya. Oke, jangan dipilih, bahaya. Ya, baru ketika udah dijelasin kira-kira nih. Nah, baru tanya yang pertama apa? Tanyanya apa? Bapak mau paket? Bapak mau ambil berapa paket? Setelah saya jelaskan, Bapak yakin mau beli paketan yang mana? Kira-kira nih Pak, mau gabung paket? Nah, tang. Oke, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo mencar, ngumpul, serang, serbu, ceruk. Tako, situ. Ngono ke. Paham ya? Oke. Bisa? Minggu depan ada Bu Novi loh ya. Minggu depan terakhir yang saya nyatakan lulus, silahkan masuk ke kelasnya Mas Andri sama Ustaz Edi. Halo, nusa perasaan. Ayo kita Jadi ini Bapak Ibu, ini sebetulnya ini materi Yang itu tadi yang Saya lulus. Ini. Tak belajar kan kemana? Kenapa sih kok saya itu nggak ngomong basic? Karena basic kemurahan. Dan sekarang deh yang di sini ada nggak handphonenya yang kurang dari 2.850 belinya dulu? Nggak ada, pasti lebih. Dulu loh ya, dulu. Kira 2,5 juta. Cuma satu dari sekian banyak. Saya 1,5 juta. Dulu. Iya. Sekarang tambah saya ini murah tak? Dulu. Iya 1,5 juta tak? Mas beli barunya. Iya dulu. Iya 1,5 juta. Saya kira mereka itu sementara orang tuh biar 3 paket itu mutu-mutu menang basic. Nek ditanamin basic mutu-mutu no dia. Iya. Apa tuh ini udah? Allah. Nah, yo apa caranya? Enggak takokin nang aku karo Tatizam. Saya dari gabung sampai sekarang itu nggak pernah terima DP. Belas baru gak tahu. DP 100 balik no. Soalnya DP priority. Kecuali DP priority ya tak simpen 40 juta. Ada produk dan minta balik ya. DP 100 ditompo. Haram loh. Bener haram. Nah sampai sekarang ya. Taksi picat tak, cuma harap. Loh benar ini. Kita sekarang akadnya apa? Kecuali dia DP 250. Baru dapat Masih produk ya. Harga flipchart berapa? 25.000. Benar nggak? Tiketnya mana? Biar bisnis kita nggak dipandang murah. Taksi picat mereka taruh. 50.000 ditompo, 50.000 ditompo. Apa ya di? Mari sharing nggak?
postingan basic yang produk situ-situ. Nek gak iso pokoke. Tolong gue gitu deh. 3 juta itu masuk sendiri bisa pusat. Aku tak kira tahun 2007. Oke. Oh, yang Ini di- blondong. Enggak. Yang di 100 yang kumpulin 3 Iya. juta Beneran 700. basic situ. Ya di kan basic 1 sudah Produk dibagi. diangkat ulang. Kemarin DP ini saya kasih produk, berarti sampai di produk ya. Udah. Dan nggak ada beban. Biar nggak ada beban. Saya dari pertama kali bergabung, kalau nggak pernah dosa saya. Pernah 2 kali ya. Dosa saya. Kalau ngomong nggak pernah. Makanya ketika sampai melatih ngomong apa, Pak, tolong bantuin circle dong. Mana saya mintain DP nggak pernah. Pernah? Nggak pernah. Beban loh. Didaftarin RS kan nggak beban, Mas. Didaftarin RS kan nggak beban. Kalau didaftarin RS juga percuma mas, berlakunya cuma sebulan. Habis itu langsung NA. RS itu berlakunya cuma sebulan. Iya. Akhirnya Karena buat apa juga ya? buat apa juga gitu, nggak menguntungkan juga ke kita. Kayaknya berpoin ini. Kayaknya berpoin. Nggak melayani. Nggak nelayan. Artinya kalau DP itu yang penting kita akadnya jelas. Enakan DP minimal 250. Itu masih Boleh seperti itu, 100 juga boleh. Tapi langsung sama kasih produk aja. Sabun itu ya mungkin. Ya langsung Iya, iya. kasih 3 sabun, beli 3. Sabun dan lipstick. Kalau 100 kasih 2 sabun. Ya pokoknya ada tip and trick gitu loh. Bukan malah kosongan gitu. Masukan itu. DP itu 500.000. Habis itu orangnya tak telepon lagi nggak aktif. Karena ada alamat deh. Nggak ada. Lah, Terus Itu. Makanya masih saya simpen ini uang ini tuh. Belum saya berikan. udah setahun. Sekarang karena mungkin minggu ini masih apa duwe keajaiban oleh papat priority diposting gak iso sedino minggu ini udah esok kamu pasti minggu depannya tadi ya. Nah minggu ini gak ngarah gitu loh, karena proses posting 4 priority itu nunggu 10 hari. Masa oleh keajaiban tentang priority ngono lho maksudnya. Tapi Gak ya empuk. Ini loh guys, kata ngomong-ngomong. DP. Apa salah plastik, apa salah plastik. Nah, iya. Berarti DP tadi lu kan. Iya sih tata ini. Minum. Gua kadang gini, ketika orang itu DP, ini saya tanya nih, jujur ya satu-satu. Iya, jujur. Saya nih DP nih, saya campurnya Pak Iwan DP 100. Ketika pulang apa yang sampai omongkan pertama kali saya? Kapan lunas? Iya. Iya pasti. Iya. Iya. Emang apa debt collector? Iya. Iya, terus. Iya. Aduh bu, emang ibu gini. Tapi kalimat pertama, kapan lunas? Emang dia punya tanggungan bagi kita? Iya. Katanya kita nggak maksa untuk gabung. Tapi kalau nggak DP, Nggak ada yang lega kan? nggak kita? Bu, ini aduh bu, kabar bahagia nih buat ibu. Bu, alhamdulillah hari ini saya dapat reseller baru. Dan ini insya Allah dia mau melunasi di 2 hari 3 hari kemudian. Iya, triknya gitu. Ibu kalau mau bergabung sekarang, ibu langsung dapat reseller. Lebih enak, lebih pro nggak kira-kira? Iya. Kalau DP, kasihan sampean banggakan dari DP. Iki kudu aku meracuni sampean DP lho ya. Nek sampean nggak sesat ngono lho. Iya kan. Posting, oh, mari seminar. Banyak. DP 100.000 orang lima, semoga menjadi pelunasan depan. Uang nagih lebih susah daripada uang closing. Iya kok enggak? Nah, kita ini udah pengalaman semuanya lah. Gak usah ngapusi gitu. Masih SDP. Iya, akhirnya tuwek dada, sesok mati dada. Kemana sih kurang terungkoin, kurang. Iya Allah. Akhirnya. Tapi kalau follow up tanpa embel-embel uang itu lebih enak. Kalau itu enggak betul lah. Mungkin untuk Orang meskipun DP kalau nggak di blocking, kan kerap lunasan. Orang nggak DP tapi di blocking bisa aja pelunasan. Di blocking itu gimana kan?
Ya, yang tak Jadi ketika sampai menyampaikan di blocking pikirannya. Ibu pasti kan nanti akan bertanya sama suami, sama istri, kira-kira apa yang disampaikan. Ibu juga belum paham sepenuhnya. Ini saya ajarin biar ibu nggak salah paham dan biar tetap sama-sama positif. Nah, ya alhamdulillah hari ini saya hadir ke sosialisasi komunitas anti riba ini saya ikut ya. Dia tanya nggak? Tanya, pasti begini. Udahnya ikut aja. Yang terpenting jangan sampai menyampaikan ini ada bisnis bu. Karena apa? Suami ibu tidak melihat apa yang dilihat. Pantas suaminya memang seperti itu ngeblok pokoknya. Terbukti apa? Banyak follow-up saya nggak pernah negatif. Maksudnya itu, kata saya tetap ini begini karena dia tanyanya ke saya gitu. Bukan tanya ke orang, bukan tanya ke TikTok, bukan tanya ke media sosial. Jadi circle itu yang pertama penekanan paket, benar? Penekanan paket, closing, sama blocking sudah. Makanya saya kalau bantuin melatih itu kan nggak lama kan, tang habis itu saya blocking, akhirnya dia kalau dia tetap tanya ya bukan ranah kita, yang penting kita udah Wong yang seperti itu aja Pak Iwan, itu banyak orang yang masih Pak mohon maaf suami saya, tinggal kita gampang nggak ngomongnya. Saya ngomong apa kemarin Bu? Jangan cerita dulu. Enak nggak kira-kira? Kalau sama nggak ada blocking, ngomong apa? Ya memang seperti itu, benar nggak? Tapi kalau udah disampaikan di seminar, jangan sampai tanya Bu. Kalau tanyalah kepada orang yang paham. Siapa saya? Pengundang Ibu boleh, makanya tanya nomor telepon saya. Kenapa? Karena Bapak Ibu semuanya kalau tanya ke suami, kira-kira suami mau jawab apa? Dan Ibu mau tanya apa? Paling tanyanya Ibu, tadi saya ikut seminar bisnis 2,8 juta kata Pak Ibu, kira-kira suaminya mau jawab apa? Kok iso? Kali ya. Penipuan ini. Banyakan negatifnya, Negatifnya. daripada Ibu keracunan negatifnya suami, ngomongnya saya ajarin. Ya alhamdulillah hari ini saya ikut sosialisasi komunitas anti riba. Acaranya minggu depan ayo ikut bareng-bareng. Ya sama-sama paham. Emang apa udah ya minggu depan aja koloni beres. maksudnya kan gitu. Dari tadi pertama penekanan. Ya penekanan. Jadi kalau penekanan itu gimana? Baik Bapak Ibu udah paham semua ya. Nah jadi Bapak Ibu, nah itu kalau versi saya begini. Jadi Bapak Ibu, kalau saya sih dulu itu saya nggak melihat motor mobil, saya nggak melihat bonusnya. Yang saya lihat ketika saya mau mendaftar, kira-kira saya rugi apa enggak? Nah tadi udah disampaikan kan sama pembicara, berapapun uang yang kita keluarkan tidak akan merugi karena dapat produk yang nilainya jauh lebih besar. Coba 2.800.000 dapat produk 2 juta. Mana nih masalah sistem, masalah bonus bisa diajarin, apalagi hari Selasa ada bonus sharing. Paham nggak kira-kira? Paham. Nah baru closingnya ditanya persentase kemauan atau keyakinan mau gabung. Presentasinya berapa nih? Kan ketemu tuh keluar kan 70%, 60%, 50%. Nah yang 70% udah kira-kira apa kendalanya? Saya mau izin suami dulu misalkan. Nah itu kan nanti kan ada kalanya. Nah ini Bapak Ibu sesuai pengalaman saya dulu kandung saya ini semangat ya saya mau istri. Kan dikasih jatah juga kan. Karena diganti. Nah itu kalau misalkan mau guyonan ya. Karena apa? Karena yang saya sampaikan tetangga saya nggak paham. Saya tanya, bapaknya kira-kira pahamnya apa? Kan cuma pajero aja, dapat mobil aja, nggak paham sistemnya, nggak paham ininya. Paling yang saya tanyakan apa ke istri? Ini ada bisnis bagus, 2.800.000 dapat mobil. Istri bilang apa? Ini mau dapat dunia, itu harus disampaikan. Jadi enak. Sering nggak? Nah ini nih Pak C. Bu Suryanti. Iya saya. Siapa namanya? Bu Mani Surya. Pernah nggak closing orang yang setahun di luar? Ada? Ada? Iya. Sekarang masih janji. Pokoknya aku ikut kok Mbak. Tunggu arisan gitu. Nah sing lucu ku ini ikut tak. Saya sampai membawa acara kontestas di Malang. Aku bukan ngejar sih, cuma mengingatkan
dia bilang, Mbak, yo memang kasar. Mbak, kenapa sih ngejar-ngejar? Aku, saya gabung-gabung. Oh, Masya Allah Bu, bukan saya ngejar, cuma saya mengingatkan. Ya, mumpung. Mengingatkan dengan jari itu Ya apa bener kan? Nek bendino kerja. Enggak, kan aku pakai itu siaran di tengah si ngomong siaran berita yang dia itu. itu sih. Ya intinya kalau DP dihindari lah. Oh, seperti itu. Karena apa ya? Nah, daripada DP, mending bayar tiket seminar di akhir. Cara penyampaiannya gini. Siapa ya Bu? Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi ini acaranya sebetulnya gratis, tapi alhamdulillahnya itu kita hanya dikenakan biaya konsumsi saja 50.000. Bapak Ibu mau gabung kapan terserah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu ayo bareng-bareng untuk mensupport seminar ini, bayar tiketnya. Jangan bayar 50.000, bayar apa? Mengganti tiket kita. Ya, langsung didapat oleh orang. Boleh. Lo jadi gratis kali sampai noket awal ngono ta. Apanya? Nah, ini caranya begini Mas. Kalau sampai nanti bergabung uang 50.000 ini saya kembalikan. Masih ada koneksi nggak? Daripada DP? Iya. Ya, yang tiga seperti itu Kak. Wes mah kalau saya dipikir gitu saya kepani aku bayar seminar gitu yang tiga. Kan kemarin dapat closing Pak. Yang satu yang prudensial loh Kak. Jadi enaknya gitu. Salah. Nah, kalau saya kan utaknya utak bulus. Ngaku ya. Kalau saya dulu itu beberapa kali ya, itu kalau maunya seminar offline itu bukan DP. Karena DP itu sebenarnya baru-baru aja. Iya. Dulu nggak ada dulu. Nggak ada. Dulu nggak ada DP yang nggak ada. Nah, jadi kalau saya dulu itu follow up dengan datang ke rumah besoknya. Bu, besok saya datang ke rumah nggih. Oh iya Ustaz, monggo. Siapa tahu nanti saya bisa menjelaskan ke suami atau anu. Habis itu saya datang itu langsung bawa produk satu paket langsung saya datang. Sehingga apa? Pokoknya apa caranya ini kudu metu sak paket gitu. Atau kalau misal mereka ngomong nggak ada uang, adanya berapa? 500.000, 1 juta, keluar uang, langsung saya kasih produk senilai dari itu. Itu yang saya lakukan. Jadi paling enggak itu closing product. Dan sering kita lakukan dulu itu, saya ke Gresik sama Satisan, sama Pak Alfi. Iya. Nah, Jadi kemana-mana bawa